ketemu lagi sama aku Rafcha. Di video kali ini aku mau review skincare yang selama 2 minggu ini aku pakai. Dan aku bakal jelasin 3 produk hari ini. Jadi kalian bersabar aja kalau videonya hari ini agak panjang. 3 produk yang akan aku review hari ini adalah produk dari By Wishtrend. Produk pertama yang bakal kita bicarain adalah Polyphenol in Propolis 15% ampoule dari By Wishtrend. Ini adalah propolis pertama yang aku cobain di muka aku. Karena sebelumnya aku nggak pernah nyobain propolis. Bahkan minum juga aku nggak pernah. Aku tahu propolis itu dari Tasya Farahsya. Biasanya dia suka nge-review minuman propolis untuk daya tahan tubuh gitu diminum, tapi bukan di muka. Nah, uniknya yang bikin aku tertarik buat nyobain ini adalah karena dia ada si propolisnya. Aku tuh jarang dan nggak pernah nyobain propolis, jadi aku penasaran dan ingin membedah si propolis ini sebenarnya apa sih gunanya gitu. Oke, pertama kita bakal buka insidecoder untuk membedah apa sih isi dari si 15% propolis ampul ini. Jadi propolis ekstrak ini diambil dari Eau Virgin Volcanic Region. Oke. Jadi ada 2 polyphenol yang ada dalam propolis ekstrak ini. Terus ada catechin juga dan ada quercetin juga. Nah, 3 bahan ini yaitu polyphenol, catechin sama quercetin ini gunanya itu sangat bagus buat antioksidan, efektif buat menutrisi kulit. Terus ada tambahan Hawthornia cordata extract dan zinc PCA itu yang gunanya untuk melembutkan kulit. Dan ada antibakterinya juga, which is ini bagus untuk orang yang kulitnya berjerawat atau kalian yang kulitnya gampang berjerawat. Ada moisturizing agent, ini adalah bahan-bahan untuk moisturizing gunanya, seperti sodium hyaluronat yang dimana dokter Z juga bilang kalau ini bagus banget untuk bikin kulit kita kenyal dan seperti orang Korea lembabnya. Ada panthenol, ada betaine juga. Nah, ini efektif untuk memoisturizer kulit kita, which is aku juga merasakan perubahannya di aku itu lebih ke melembabkan sih ya di muka aku. Jadi kalau kalian concern sama alcohol free, ini alcohol free, tenang aja. Terus ini juga fragrance free, essential oil free, jadi aman. Nah, jadi di sini ada bahan anti acne. Ini adalah zinc PCA. Terus ada antioksidan seperti yang di depannya udah aku bilang, dan ada witch hazel juga. Kalau kalian tahu ya, witch hazel kayaknya lagi happening banget akhir-akhir ini, tapi aku belum nyobain juga, belum tertarik sebenarnya buat nyobain witch hazel. Ternyata di dalamnya udah ada witch hazel, jadi aku nggak usah lagi nyobain dan nge-review witch hazel guys, karena di propolis ini juga udah ada witch hazel di dalamnya, jadi super lengkap ya menurut aku. Terus ini juga ada curcuma longa atau turmeric root extract. Si turmeric extract ini juga berguna sebagai skin brightening. Nah, kalau kalian bingung sebenarnya apa sih Hawthornia cordata extract ini kak? Kok kayaknya namanya sangat-sangat asing di telinga? Iya benar, aku juga baru tahu. Jadi sekarang kita akan baca bersama. Jadi ini kayak flowering plant native in Southeast Asia. Jadi dia tuh kayak sebuah bunga gitu guys, tanaman bunga yang long story short itu adalah traditional Chinese medicine, which is itu menurut aku bagus ya, karena obat-obatan Cina tuh emang terkenal bagus dari dulu. Dia mengandung yang namanya polyphenolic flavonoid. Ada 4 yang paling umum, itu adalah quercetin, ada quercitrin, ada hiperoside, dan ada rutin. Nah, 4 bahan yang terkandung di dalam cordata extract ini itu yang memungkinkan si cordata bisa menjadi antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Terus karena aku juga nggak pernah review witch hazel, aku juga baca witch hazel di sini. Itu ternyata gunanya untuk astringent, untuk antiinflamasi juga, antioksidan juga, dan antibakteri. Jadi kurang lebih sama ya fungsinya. Kalau di sini itu tulisannya 15% propolis extract, 59% Hawthornia cordata extract, ada catechin, ada quercetin, fragrance and essential oil free. Jadi aku udah pakai si ampul ini. Kalau kalian nggak tahu ampul itu lebih tinggi konsentrasinya daripada serum. Jadi urutannya itu toner, serum, ampul. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku punya serum, aku boleh pakai serum dulu baru pakai ampul. Cuma karena aku mau tahu fungsi ini di mukaku, jadinya aku pakai skincare yang lain tuh yang kayak cuma melembabkan doang. Jadi kalau reviewnya menurut aku ya, ini pertama konsistensinya itu rada kental, tapi gampang banget menyerap. Finish yang kalian dapatkan setelah beberapa saat kalian pakai bakal rada berminyak ya, agak berminyak lah, nggak yang glowing, tapi begitu dia nyerap dia bakal bikin efek yang glowing banget, kayak yang moisturize banget. Aku nggak tahu ya, akhir-akhir ini aku lagi seneng banget buat nge-review skincare yang gunanya untuk melembabkan, karena sebenarnya kulit yang glowing itu guys adalah kulit yang
super lembab gitu. Jadi kayak aku sekarang obses sama sesuatu yang bikin lembab. Nah, ini tuh menurut aku salah satu yang bisa aku rekomendasikan untuk kalian nih, untuk kalian yang nggak cocok sama vitamin C, atau kalian nggak cocok sama niacinamide, atau kalian nggak menemukan hyaluronic acid yang kayak gitu. Ini adalah wajah aku sebelum aku pakai Wistren Propolis ini. Jadi keluhan aku adalah aku ada bekas jerawat dan kulit aku agak sedikit kusam karena aku sering begadang, dan agak kering juga karena aku nggak banyak minum air putih ya. Dan ini adalah wajah aku setelah 2 minggu aku pakai, which is adalah hari ini. Hari dimana aku merekam video ini adalah 2 minggu setelah aku pakai propolis dari by Wistren. Sebenarnya ini nggak terlalu yang instan, 1 minggu pakai langsung hilang bekas jerawatnya kayak niacinamide itu enggak, karena di sini dia pakainya bahan alami turmeric kan guys, jadi dia efeknya lebih lama menurut aku, tapi lebih aman, lebih safe untuk kalian yang kulitnya sensitif. Ini kalau kalian bisa lihat ya perbandingan dari foto ini tuh kemarin jelas banget, sekarang tuh ya memudar. Nah, karena aku makainya baru 2 minggu, jadi efek yang aku rasain juga gak banyak selain dia itu makin lembab ya. Ini jujur kalau misalnya untuk skin brightening aku baru ngerasain setelah mulai masuk ke 2 minggu nih. Untuk awal-awal kayak seminggu pertama dia nggak secepat niacinamide yang langsung wow cerah gitu, enggak. Dia kayak berproses lah. Awalnya seminggu kayak aku sempet underestimate kayak bener nggak sih dia ini cocok di aku gitu. Kayaknya tuh seminggu pertama tuh kayak nggak ada apa-apa di mukaku, nggak ada perubahan apa-apa. Cuma nih yang paling aku rasain itu cuma kayak mukaku lebih berminyak gitu, kayak lebih dilembabin aja tiap bangun tidur. Tahu propolis itu sedikit banget dan itu halus banget. Kalian bakal kecium propolisnya itu setelah kalian pakai di muka. Jadi kayak bakal kecium sedikit tapi nggak mengganggu sama sekali. Nah, propolis ini bisa digunakan ke semua jenis kulit, mau itu kulitnya kering, apalagi kering terus berjerawat atau acne prone, terus sensitif ini juga bisa karena dia nggak ada kandungan-kandungan yang bisa mengiritasi wajah kalian. Nah, ini tuh aku pakainya tiap pagi dan malam, jadi aku pakai sekitar 3-4 tetes sesuai kemauan aku, tapi biasanya seringnya sih 4 tetes. Terus setelah aku pakai ini, aku biasanya pakai moisturizer, terus aku tinggal tidur. Sebelum pakai aku pakai toner dulu sama cuci muka dulu, cuma itu doang. Sama siang aku cuma tambahin sunscreen doang guys. Lanjut, produk kedua yang aku cobain adalah Sulfur 3% Clean Gel. Jadi ini gunanya sebagai obat total jerawat di aku. Jadi sebenarnya dia nggak cuma buat obat total jerawat sih, dia juga bisa buat membersihkan pori-pori juga. Jadi tuh isinya ada sulfur 3%. Di sini tulisannya sulfur 3%, terus ada relief and smoothing juga. Ada weightless gel texture. Kalian bisa lihat sendiri ya, teksturnya tuh gel dan bener-bener ringan banget, nggak lengket sama sekali, jadi dia kayak gampang menyerap. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini di pagi hari, karena kan obat jerawat biasa dipakai malam hari nih karena lebih membekas dan kelihatan. Nah, kalau kalian pakainya sulfur 3% clean gel dari Wistren ini nggak kelihatan kalau kalian lagi pakai obat jerawat. Kita akan baca lagi nih dari Inci Decoder, kita akan bedah isinya apa sih sebenarnya guna sulfur gitu ya. Nah, jadi sulfur 3% clean gel ini adalah hydrating gel yang membantu untuk preventing acne. Jadi gunanya bisa untuk mencegah terbentuknya jerawat. Jadi kalau misalnya kalian ada kayak wah kayaknya tanda-tanda nih ada jerawat, kalian langsung pakai yang ini, nggak jadi jerawat gitu, nggak jadi tumbuh tuh jerawat, nggak jadi nongol. Terus ini juga bisa membantu unclogging pores. Terus ini juga bisa controlling exciting breakouts. Ini fragrance dan essential oil free. Untuk key ingredientsnya di sini ada anti acne yaitu sulfur. Terus ini ada antioksidannya itu berupa tocopherol. Jadi dia nggak cuma anti acne tapi juga ada antioksidannya guys. Ada antimikrobialnya juga yaitu masih sulfur. Nah, reviewnya menurut aku ini itu kalau di aku sih nggak begitu kerasa ya efeknya karena masih 2 minggu dan aku pakai juga nggak tiap hari. Tapi menurut aku ini beneran bisa mencegah jerawat kayaknya ya di muka aku, karena harusnya aku itu jerawatnya lebih besar nih daripada ini untuk PMS. Tapi kalau aku olesin ini udah 3 hari aku olesin, itu kayak jadi OTW kempes gitu guys, udah nggak ada isinya tuh, kayak tinggal bekas aja. Karena teksturnya juga ringan, jadi kayak nggak terlalu mengganggu gitu loh kalau aku pakai di siang hari dan aku pakai sering-sering gitu, misalnya kayak lagi di luar keinget terus pengen pakai, itu nggak mengganggu sama sekali. Nah, ada kejadian unik tentang aku selama nge-review sulfur ini. Jadi aku tuh kayak sebulan yang lalu tuh sempat digigit kena serangan tungau kasur. Kalau kalian tahu tungau kasur ya, itu sangat menyebalkan dan gatel banget di seluruh badan aku termasuk mata aku. Kalau misalnya kalian lihat nih ya di kamera,
tuh ada kan pasti titik putih sedikit di mataku tuh, tapi nggak terlalu bengkak kan. Ini adalah bekas digigit tungau kasur. Kalau misalnya kalian teliti ya, kalian ngeliat dengan baik dan dengan detail, itu kelihatan banget kalau mata kanan aku rada lebih bengkak. Itu karena bekas gigit tungau kasur guys, gak bercanda, serius. Aku baca-baca dan aku pernah baca sih di internet itu kayak itu bisa diantisipasi dengan pakai sulfur. Karena kebetulan aku punya sulfur ini, jadinya aku pakailah iseng. Bisa nggak ya dipakai untuk bengkaknya abis kena tungau gitu? Ternyata bisa guys, nggak ada bau apa-apa sama sekali, nggak mengganggu sama sekali. Kalau untuk si sulfur ini direkomendasikan dan paling baik ya, sampai rekomendasi ini digunakan untuk orang yang acne prone skin dan oily skin, karena dia benar-benar bagus banget. Karena bentuknya gel jadi gampang menyerap, nggak bikin muka kalian makin berminyak. Jadi kalau kalian di luar sana yang mukanya acne prone skin dan oily skin, kalian harus banget cobain ini. Worth it guys menurut aku. Bahkan aku yang kulitnya kayak lebih ke normal aja ini suka banget, apalagi kalau misalnya kalian yang kulitnya lebih ke oily, karena dia enak banget sih teksturnya. Oke, lanjut, sekarang aku akan membicarakan by Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Jadi di sini tulisannya Mandelic Acid 5% kandungannya, gunanya untuk remove dead skin cell dan smooth dull sama rough skin. Nah, kalau mandelic acidnya ini aku belum cobain, tapi karena mungkin nanti aku ke depan bakal aku cobain ya, aku bakal bikin videonya. Tapi kali ini aku bakal jelasin aja tentang produknya. Jadi aku nggak punya review menurut aku. Jadi, wow, di sini baunya rada kuat guys. Kalau kalian tuh agak menyengat baunya, si mandelic acid ini agak lebih kuat ya. Kalau di hidung aku sih kayak ada kayak bikin pusing sedikit ya, karena dia sangat kuat baunya. Terus konsistensinya ini cair banget dan gampang menyerap ya kayaknya. Kalau aku cobain di tangan aku tuh kayak gampang menyerap gitu. Sekarang kita bakal coba baca dari inci decoder ini sebenarnya gunanya apa, isinya apa. Jadi guys, ini tuh adalah hydrating dan exfoliant sekaligus, tapi dia itu versi yang non irritating, lebih bisa dipakai untuk tiap hari karena di sini bilangnya dia bisa digunakan setiap hari. Jadi kalau misalnya kalian kulitnya lebih sensitif, takut buat nyobain yang terlalu strong, ini bisa kalian cobain karena dia di sini udah bilang kok dia itu non irritating. Jadi di sini dia bilang skin prep water karena gunanya untuk mempersiapkan tekstur wajah kita menerima skincare lain. Jadi kalau misalnya kita pakai ini sebagai toner, itu produk-produk lain yang akan kita pakai ke depannya itu akan gampang menyerap dan lebih efektif formulasinya di dalam kulit kita. Alkohol free, wow. Tadinya aku pikir ini dia menyengat karena pakai alkohol, ternyata dia alkohol free di sini. Terus fragrance free dan essential oil free. Nah, ternyata di sini juga ada kandungan Centella asiatica dong. Pantes dia itu gunanya untuk hydrating. Di sini juga ada Houttuynia cordata juga, sama kayak si propolis. Jadi ada juga ya sebagai antioksidan di dalam sini. Jadi dia cocok deh. Kenapa aku nggak pakai ini berbarengan ya? Astaga, kayak aduh goblok banget. Mungkin kalau misalnya aku pakai ini berbarengan jadi kayak perfect banget gak sih muka aku, jadi kayak super duper bagus hasilnya. Itu bisa digunakan untuk semua tipe kulit, mau itu sensitif, mau itu dry, mau acne prone skin. Ini bisa digunakan karena dia itu kandungan juga non irritan, jadi kayak aman untuk semua jenis kulit. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang mandelic acid karena aku nggak nyobain, jadi nggak banyak hal yang bisa aku bicarain. Sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya, semoga bermanfaat, semoga kalian habis ini keracunan. Karena menurut aku by Wishtrend ini adalah produk yang bagus ya menurut aku, kayak menarik, packagingnya juga oke-oke, kayak luxury, terus kayak ini juga ringan, kecil, nggak terlalu besar, kayak pokoknya packagingnya super simple dan megah, luxury banget, aku suka. Kalau misalnya nih kalian mau beli, aku bakal taruh linknya di bawah ya, jadi kalian tinggal klik aja kalau kalian mau belanja. Kalau kalian nonton videonya, jangan lupa buat di like, jangan lupa buat di subscribe, jangan lupa buat di share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini berguna buat orang lain. See you on my next video and thank you for watching. Bye!